Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Puji kepada Tuhan. Tuhan berikan hari bagi kita semua. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-11 mulai dengan ayat 45. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan ajar setiap anak-anak-Mu terus mengucap syukur dan menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana, dan biarlah hari-hari yang Tuhan berikan juga kami isi dengan kehidupan yang mengucap syukur. Berkati waktu kami ketika kami membaca firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan melanjutkan saudara dari Yohanes pasal yang ke-11 mulai dengan ayat yang ke-45. Setelah di bagian sebelumnya kita telah membaca tentang Yesus yang Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari. Lazarus yang telah mati 4 hari, yang menurut saudaranya, jika Lazarus itu sudah bau, sudah mulai membusuk, tetapi oleh Yesus telah dibangkitkan. Dan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari untuk menyaksikan kepada orang yang melihat saat itu, agar mereka percaya jikalau Yesus adalah benar-benar utusan Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah seseorang yang bisa memberikan kehidupan kekal. Yesus adalah Allah yang membangkitkan. Dan saat ini saudara, saya akan melanjutkan di ayat 45, demikian bunyinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang-orang Farisi apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Pada akhirnya, manusia yang ada di bumi ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian manusia itu akan mati percaya kepada Yesus, dan satu bagian yang lain akan sampai matinya tetap tidak percaya kepada Yesus. Meskipun bagi orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri, yang disebut sebagai orang Kristen, apakah semua yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen benar-benar menurut Alkitab telah menjadi Kristen? Atau artinya mereka menjadi Kristen karena tradisi, mereka menjadi Kristen karena mengharapkan kesuksesan hidup di dunia ini, mereka menjadi Kristen karena mengharapkan adanya mukjizat-mukjizat di dalam dunia ini, mereka menjadi Kristen karena bukan menyadari jikalau Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat dunia. Sehingga meskipun mereka mengaku menjadi Kristen, mereka belum mengalami kehidupan baru.
Mereka belum mengalami kelahiran baru yang dari Allah melalui kerja Roh Kudus dengan percaya kepada Yesus. Dan kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami kelahiran baru, kita pun belum menjadi sempurna. Tetapi kita sedang disempurnakan. Buktinya, kalau saya dan saudara yang sudah mengalami kelahiran baru sedang disempurnakan oleh Allah di dalam pekerjaan Roh Kudus. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, kita akan semakin berkurang untuk melakukan dosa kita. Kita semakin disempurnakan, semakin dikuduskan. Dan kita tidak akan lagi mencintai dosa, kita akan justru lari dari dosa kalau dosa itu mendekat. Karena saya dan saudara sudah dilahirkan baru di dalam kekudusan Allah yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Sehingga di sini kita membaca, saudara, ya, dari antara orang-orang Yahudi yang datang, yang menghibur Maria dan Marta karena kematian Lazarus, telah menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, yang sudah mulai berbau busuk. Mereka percaya akan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus, menyatakan jikalau Yesus memang benar-benar datangnya dari Allah. Tetapi kita juga membaca ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan apa yang sudah diperbuat Yesus itu. Bagaimana Yesus telah membangkitkan Lazarus dan banyak orang-orang Yahudi akhirnya percaya melalui peristiwa itu. Dan di situ kita membaca juga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata apa yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Dari kelompok ini, kelompok Farisi dan imam-imam kepala dan mereka yang ada di kumpulan mahkamah agama, mereka sendiri sebetulnya mengakui akan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah yang saat itu dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang disayangkan, dengan adanya mukjizat, dengan adanya tanda yang Yesus lakukan, mereka tidak percaya kepada Yesus tetapi justru memiliki plot yang jahat, memiliki niat yang jahat. Dan disinilah kita melihat jikalau mahkamah agama ini menjadi sarang iblis. Di bagian ini kita membaca mahkamah agama menjadi hamba setan. Ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, bait suci kita, serta bangsa kita. Itulah tujuannya sebenarnya. Kedatangan Yesus adalah kehendak Allah agar setiap manusia percaya kepada Yesus dan diberikan kehidupan kekal, diselamatkan, atau dengan istilah lain, dengan percaya kepada Yesus, manusia akan masuk sorga. Kenapa Yesus? Karena kembali kita sudah membaca, diulang-ulang jikalau Yesus itu adalah utusan Allah,
jikalau Yesus itu adalah Mesias, Kristus, Juru Selamat dunia. Itu semua diulang dan diulang sampai dengan pasal yang ke-11 ini. Tetapi meskipun diulang dan diulang, tetap aja hatinya yang sudah bengkok, hidupnya yang sudah menjadi hamba iblis, tetap tidak bisa melihat terang yang datang dari Allah yang akan menyingkapkan kegelapan dalam diri manusia itu. Manusia itu telah dibutakan oleh ilah zaman ini dengan melayani iblis sebagai bapa pendusta. Mereka lebih percaya kepada dusta daripada percaya kepada Allah melalui firman yang sudah dituliskan. Saudara, tahukah Yesus sendiri sebenarnya telah memenuhi lebih dari 300 nubuatan yang dicatat di dalam Alkitab ini? Tidak ada satu orang yang telah memenuhi nubuatan begitu banyak. Adakah satu orang yang telah memenuhi nubuatan 20, 30 yang sudah dicatat jauh-jauh hari sebelum kelahirannya? Bahkan nubuatan tentang Yesus ini masih terus akan digenapi. Seperti yang telah dicatat di dalam kitab Wahyu mulai pasal yang keempat masih terus akan digenapi sampai pada akhirnya. Sehingga kembali di sini sebenarnya bagi Anda yang sudah membaca, bagi Anda yang sudah mendengarkan berkali-kali, yang sudah tahu melalui pernyataan Alkitab jikalau Yesus itu sebenarnya adalah utusan Allah, Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat dunia, bahkan melalui kesaksian demi kesaksian orang mengatakan, mengaminkan jikalau iya, Yesus ini adalah Mesias. Maukah Anda juga percaya dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus? Dan kalau Anda sudah percaya dan menjadi Kristen, jadilah Kristen yang dilahirkan baru oleh Allah melalui iman Anda kepada Yesus Kristus dan di dalam pekerjaan Roh Kudus yang memberikan awal baru. Tidak sebagai hamba dosa, tetapi sebagai hamba Allah yang melayani Allah di dalam Yesus Kristus dan dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Ayat 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih guna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Menurut pikiran manusia memang itu masuk akal. Lebih baik kita korbankan satu orang daripada seluruh bangsa binasa. Tetapi ayat 51, perkataan Kayafas itu bukan dari dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kematian Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa, untuk semua manusia. Mungkin Anda pernah mendengar, ya, jikalau yang membunuh Yesus itu orang Yahudi. Yesus mati karena saya dan karena saudara, karena dosa kita. Tetapi yang lebih tepat sebenarnya, Yesus mati karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya, Yesus mati untuk dosa saya dan dosa Anda, untuk dosa manusia sedunia. Tetapi bukan karena kita, tetapi karena kasih Allah kepada manusia, Yesus telah rela mati.
Disitulah saudara, kita benar-benar tahu sebetulnya Allah itu kasih. Allah itu kasih. Alkitab mencatat jikalau Allah itu kasih. Bukan hanya Allah Maha Pengasih. Alkitab menyatakan jika Allah itu adalah kasih yang tidak dicatat di buku manapun juga. Allah telah mati di dalam diri Yesus Kristus yang menjelma sebagai manusia, sebagai hamba, agar kita manusia yang berdosa diampuninya, diberikan kehidupan kekal untuk masuk sorga. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga Yesus ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Di antara kerumunan yang ada satu bagian yang menantikan kedatangan Yesus dengan tujuan yang baik, dan di satu pihak ada kelompok yang menantikan kedatangan Yesus dengan tujuan yang jahat. Inilah saudara, misteri di dalam hidup saya, hidup saudara, dalam hidup manusia. Agar sebenarnya saya dan saudara di dalam Yesus beroleh kehidupan kekal, beroleh keselamatan. Yesus adalah Allah yang telah turun dari surga ke dunia untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Disitulah Allah telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar agar manusia percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tetapi sampai 2000 tahun kemudian, setelah kedatangan Yesus yang pertama di bumi ini, masih begitu banyak manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus. Masih begitu banyak manusia yang membenci, bahkan menganiaya dan mau membunuh pengikut Yesus. Dan saat ini juga sebenarnya firman Tuhan masih berbicara dan mengingatkan kepada manusia. Sebenarnya Allah masih mengasihi manusia, dan Allah sanggup memberikan kehidupan baru bagi manusia yang percaya. Ingat kembali akan penjahat kaliber yang mati di atas kayu salib di sisi Yesus, yang bertobat saat itu. Dia dijanjikan oleh Yesus kehidupan kekal bersama Yesus di Firdaus saat itu juga. Demikian juga Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyelamatkan Anda, siapapun. Tidak ada orang yang baik yang bisa masuk surga tanpa keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, karena satu dosa cukup membuat orang itu untuk tidak bisa masuk surga. Tidak ada orang sejahat apapun yang tidak bisa diselamatkan oleh Yesus. Yesus telah mati untuk penjahat-penjahat besar juga. Siapapun Anda,
Temukanlah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat membebaskan Anda dari segala dosa Anda dan memberikan kehidupan kekal bersama Yesus di sorga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sebagai orang Kristen, biarlah Anda juga menjadi orang Kristen yang mengenal Yesus secara pribadi. Jangan menjadi orang Kristen yang tetap tradisi. Artinya bertumbuhlah di dalam kerinduan Anda untuk mengenali kitab suci, untuk mengenali Yesus secara pribadi, dan persilahkanlah Roh Kudus mengubah diri Anda, mengkuduskan diri Anda untuk menyaksikan jikalau Yesus hidup dan berkuasa atas diri Anda, atas diri saya, orang-orang Kristen. Amin.